si koruptor, si maling, begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu. Ini katanya semua orang sama di mata hukum, sama-sama memperoleh haknya sebagai rakyat, mendapatkan keadilan yang setara. Tapi bukannya tajam ke bawah dan lembek ke yang punya kuasa ya. Ketika pengadilan bisa dibeli, ketika hakim yang katanya wakil Tuhan bisa disuap, Ibu Sulastri, maaf kami mendapatkan laporan bahwa Ibu telah mencuri buahan di kebun Ibu Intan. Harap untuk ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Apa saya mencuri? Saya tidak pernah mengambil buah itu. Demi Allah kalau saya mengambil. Maaf Ibu, saya hanya menjalankan tugas. Ayo ikut ke kantor, kita selesaikan secara baik-baik. Di negeri ini, terkadang orang kecil mudah disalahkan. Tapi, aku percaya keadilan masih ada di sini. Bagaimana seperti Sarah tadi? Tidak ada saksi yang benar-benar di Sulastri mencuri. Ini semua hanya berdasarkan CCTV yang murah. Kalau begitu kita tidak bisa terlalu cepat terburu-buru untuk menuduh karena keadilan itu lebih pada sendiri. Sidang kasus dugaan pencurian oleh Ibu Sulastri menyatakan dibuka dan saya silakan menyampaikan dakwaannya. Yang mulia, terdakwa diduga mengambil upaya terkait ini. Namun kami masih akan menghadirkan saksi. Yang mulia, bukti sudah jelas. Klien saya, pemilik kebun, melihat secara langsung. Tidak perlu ada saksi lainnya. Yang mulia, saya melihat sesuatu di hari itu. Bukan Ibu Sulastri yang mengambil buahnya. Saya lihat tukang kebun sendiri yang memasuki buah kertasnya. Keberatan yang mulia, saksi ini tidak terdaftar di berkas awal. Namun, keterangan saksi ini relevan dengan fakta baru. Saya mohon keterangan untuk didengar. Keberatan ditolak, sedangkan tuntutan saksi. Saya tetap bicara waktu itu karena diajak oleh tukang kebun, tapi hati saya tidak tenang. Ibu Sulastri tidak bersalah. Terima kasih nak, Tuhan sudah memberikan kamu untuk membantu ibu. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti baru, terdakwa menyatakan tidak bersalah. Tukang kebun akan ditetapkan sebagai tersangka baru. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan harus berdiri di atas kebenaran, bukan kekuasaan. Saya hanya menjalankan perintah klien, tapi kini saya sadar uang tidak sebanding dengan rasa bersalah ini. Lebih baik terlambat menyadari daripada tutup pada terhadap kebenaran. Ibu, kasus ini akan saya tulis di jurnal agar semua orang tahu bahwa hukum itu bukan menindas, melainkan melindungi. Terima kasih nak, semoga di luar sana banyak orang seperti ini yang mau memperjuangkan keadilan. Keadilan bukan hanya urusan pengadilan, tapi juga hati nurani kita semua. Negeri ini, hukum seharusnya menjadi pelindung bagi setiap warga negara. Hukum diciptakan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun kenyataannya, masih banyak orang kecil menjadi korban tajamnya hukum ke bawah dan tumpulnya hukum ke atas. Keadilan bukan sekedar putusan di ruang sidang, tetapi juga sikap hidup yang kita tanamkan dalam diri setiap hari.
mulai dari hal kecil, tidak menipu, tidak mengambil hak orang lain, dan berani mengatakan yang benar meskipun itu sangat sulit. Ketika hakim memutuskan dengan bijaksana, ketika jaksa menuntut dengan hati nurani, ketika polisi bekerja dengan kejujuran, dan ketika masyarakat berani melawan ketidakadilan, di sanalah hukum benar-benar ditegakkan dengan seadil-adilnya. Keadilan sejati tidak memihak pada status kekayaan ataupun kekuasaan. Ini hanya berpihak pada kebenaran dan hati nurani.